Jalan-jalan ke Cisarua, jangan lupa cari jajanan enak. Hai Besti Bulog semua, kembali lagi di Bulog Business Talk. Halo Besti Bulog semua, kembali lagi dengan Vanessa di Bulog Business Talk. Kali ini kita bakal ngobrol bareng bersama Mas Noveri Maulana selaku Business Management Consultant, yang dimana profil beliau ini merupakan bisnis konsultan. Selanjutnya beliau juga seorang mentor untuk UMKM, serta sebagai tenaga ahli dari platform sosial usaha Indonesia. Dan untuk tema kali ini menarik nih Besti Bulog, yakni terkait kiat bisnis makin laris, utamanya untuk Besti Bulog yang memiliki usaha RPK atau rumah pangan kita dan ingin meningkatkan performa pendapatannya serta mengoptimalisasi layanan kepada konsumen. Mau tahu kelanjutannya? Langsung aja kita bersama narasumber kita. Halo Mas Noveri. Selamat pagi, halo Mbak Vanessa. Selamat pagi Besti Bulog. Halo. Oke, Mas apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat dan luar biasa menjalani hari. Oke, sekarang lagi sibuk-sibuk apa aja nih? Ya sibuk tentu sebagai konsultan ya. Kita sana kemari tentu mendampingi para klien-klien kita, ngajar juga ada dan juga mendampingi teman-teman UMKM yang ingin curhat, yang ingin sekiranya butuh teman ngobrol sama Mbak Vanessa dan ya seharian gitu. Karena kalau kita sebagai konsultan dan pendamping ini jam kerjanya kadang nggak ada, kadang sampai malam ngajak ngopi gitu ya, ada nanya-nanya diskusi, betul. Selagi klien senang ya kita konsultannya biar tenang juga. Oke, Mas Noveri, untuk tema kali ini nih terkait kiat bisnis makin laris, utamanya untuk sobat RPK nih. Jadi untuk Perum Bulog sendiri ini memiliki kemitraan yang bernama RPK atau rumah pangan kita. Dan rumah pangan kita ini juga sudah ada dari Sabang sampai Merauke nih Mas. Jadi udah banyak banget kemitraan yang bergabung dengan Perum Bulog itu sendiri. Nah, untuk terkait dari tema kali ini nih, yakni kiat bisnis makin laris, aku mau sebelum ngobrol jauh ya Mas ya. Sebenarnya untuk optimalisasi bisnis ini ada perbedaannya nggak sih dengan perbedaan nilai tambah pada produk dan juga nilai tambah pada layanan itu sendiri? Baik Mbak Vanessa, terima kasih banyak Mbak Vanessa dan juga Besti Bulog semuanya. Ini kan RPK rumah pangan kita, ini saya juga salah satu pelanggan ya. Karena beli minyak kita, beras, tepung kita dan semuanya, kebutuhan di rumah ya tentu pastinya. Dan juga beberapa kali saya berinteraksi dengan para besti-besti Bulog yang untuk pemilik RPK ya. Nah ini jadi tantangan yang menarik buat teman-teman yang melaksanakan bisnis untuk RPK depannya. Di dalam konsep manajemen itu, dalam manajemen bisnis kita melihat ada disebut konsepnya ada bisnis, ada dagang. Ini sederhananya begitu. Nah, kalau bisnis itu apa? Bisnis itu kita membuat sistem untuk menambah nilai produk, ada nilai tambah produk, mengubah dari bahan baku jadi produk jadi nih. Nah, ini yang bisa kita berikan kepada konsumen. Sedangkan kalau dagang, kita nggak bisa otak-atik nih produknya, ya. Nah, kita juga udah langsung ngasih gitu. Nah, tapi kalau begitu dari satu pedagang dengan pedagang lain kan harus ada beda juga dong Pak, harus ada beda juga dong Mas supaya kita bisa lebih laku. Nah, nilai tambah kalau di dalam bisnis yang sistem tadi itu di produk, kalau di dagang ini kita nilai tambahnya justru bukan di core produknya, bukan di produk utamanya. Nih buat Besti Bulog semuanya nih, tapi nilai tambah itu apa? Di layanannya bisa. Nah, di cara promosinya bisa. Karena itu kalau beberapa seminar orang banyak bilang itu ada yang disebut dengan USP, Unique Selling Point. Nah, walaupun yang kita jual sama-sama minyak kita, tapi dari Pak Abdul dengan Bu Wati ngejualnya itu bisa pendekatannya ada selling point yang beda. Bu Wati ini ngejual minyak kita ditambah ngobrol dengan orang yang beli. Brandingnya beda-beda ya. Beda. Walaupun yang dijual sama-sama minyak kita. Ya, tapi Pak Abdul yang jual minyak kita cuma beli minyak udah dikasih aja langsung selesai gitu kan ya. Nah, produknya sama tapi cara pendekatannya beda. Nah, ini yang perlu diperhatikan buat Besti Bulog semuanya yang usaha RPK
unique selling point kita itu salah satunya di layanan, di komunikasi kita, dan cara branding kitanya. Bukan branding produknya, tapi branding warungnya, branding orangnya, dan nanti branding juga bagaimana dia mengemas produk ini dengan pendekatan-pendekatan lain, mungkin bundling dan lain-lain. Begitu Mbak Vanessa. Punya ciri khasnya masing-masing ya. Betul. Itu yang membedakan dan juga menambah daya tarik orang lain kepada produk yang memang kita jual nantinya. Walaupun memang sama-sama memiliki produk yang sama-sama jualnya itu sama ya produknya ya. Oke, berarti untuk RPK ini termasuk kepada golongan yang memiliki nilai tambah ya? Iya, betul. Nilai tambah pada layanan yang tadi. Pada layanannya. Oke. Kalau gitu apa sih nantinya nih untuk kita pribadi ataupun untuk Bistibulog sekalian yang bisa dilakukan agar bisa melakukan nilai tambah pada layanan usaha RPK itu sendiri? Oke, menarik. Ini nilai tambah pada layanan sangat bergantung kepada orangnya. Oke. Ya, sangat bergantung bukan kepada produknya tadi ini saja, tapi kepada orang dan cara pendekatannya kepada konsumen. Nah, misalnya yang sederhana, kita ambil contoh Pak Abdul dan Bu Wati tadi. Bu Wati ini orangnya ceriwis. Di RT-nya itu dia dikenal orangnya dekat dengan yang lain. Pak Abdul mungkin ya ala bapak-bapak ngomong nggak banyak, belanja sama ibu-ibu ngerasa ini ibu-ibu cerewet banget sih belanja gitu ya, sehingga chemistry-nya nggak dapet nih, pendekatannya nggak dapet nih. Itu adalah salah satu nilai tambah. Kenapa orang lebih suka belinya di RPK Bu Wati daripada RPK-nya Pak Abdul? Karena Bu Wati orangnya cerewet, supel, orang yang datang itu ngobrol tanya kabar, layanannya yang utama. Sama juga kadang kita beli ketoprak, beli lontong, beli gado-gado, ada satu tempat, ada tempat lain enak. Mie ayam kita kenapa suka mie ayam ini? Mamangnya baik, senyumnya ramah. Lah itu sangat penting sekali buat konsumen, Mbak Vanessa. Nah di RPK ini, ingat di produknya nggak bisa kita apa-apain, nggak bisa kita kemas ulang juga gitu. Udah jadi bulog semuanya. Nah tapi bisa nggak? Bapak kalau beli minyak sama beras sama ini saya kasih teh gratis. Tehnya diambil dari mana? Bu Wati ngambil dari apa? Keuntungannya dia kurangi sedikit, dia beliin teh. Mungkin bagi orang lain, orang menilai apa? Itu gimmick lah. Itu bukan soal hanya sekedar gimmick, tapi bagaimana membangun ikatan dengan konsumen yang tadi. Itulah layanan tambah. Besok-besok nih orang, belinya di Bu Wati aja. Kenapa? Dibonusin sama Bu Wati. Dibonusin cuma teh saset yang cuma harganya mungkin 1.000-2.000. Taruhlah ini untungnya berapa ribu gitu kan ya, bisa dia potong. Itu adalah nilai tambah Mbak Vanessa. Oke, karena juga kalau misalnya kayak aku pribadi ya, untuk pengalaman kalau misalnya kita berbelanja di suatu tempat, kalau misalnya orang yang melayani kitanya udah jutek, biasanya udah males gak jadi belanja lagi deh. Karena behavior perilaku orang Indonesia, perilaku masyarakat kita itu satu adalah suka dilayani, pengen diramahi. Ya, pengen ramah lah, pengen ada sambutan lah gitu ya. Kalau kita di luar negeri mungkin kita belanja di satu toko dan lain, orangnya nggak senyum biasa, karena luar negeri nggak biasa senyum sama orang lain. Lu beli ya beli aja udah gitu ya. Tapi kalau di Indonesia orang kita belinya dikit nggak dikasih senyum udah ngomel, apalagi belinya banyak. Lah iya kan? Belinya apa? Beli misalnya ketoprak yang harga 10.000 nggak senyum, nggak ramah, orangnya kesel kita. Padahal 10.000. Apalagi kita belum beli sembako nih ya di RPK, kita beli semuanya bisa 100.000, beli daging, beli ini semuanya mahal, masa nggak dapat senyum? Nah yang kedua, perilaku yang perlu kita perhatikan, masyarakat kita tuh suka yang gratis. Ya kan? Ada gratis nggak? Walaupun udah orang tua saya yang bahkan istri saya yang dalam tanda kutip udah kerja, punya gaji, tapi ketika belanja deterjen ada gratis piring cantik, wah itu. Padahal pulang-pulang piringnya nggak cantik juga gitu ya kan. Nah, tapi kan bagaimana tadi nilai tambah kan mengikat gitu ya dengan konsumen kita. Kira-kira begitu Mbak Vanessa. Oke, sebenarnya untuk hal-hal seperti itu ada nggak sih Mas untuk tips jitu nih agar optimalisasi layanan itu bisa sesuai dengan target pasar kita? Iya betul. Nah, strategi kiat bisnis makin laris ini yang pertama pasti kita itu berbisnis itu harus tahu yang disasar siapa. Kenapa deterjen tadi mengiming-imingi itu piring cantik? Karena yang beli itu adalah ibu-ibu. Ya kan? Kalau yang beli itu bapak-bapak, nggak mungkin piring cantik hadiahnya. Atau beli deterjen gratis pisau cukur, itu mungkin menarik buat bapak-bapak gitu ya. Saya daripada deterjen A, daripada deterjen B, saya yang B aja. Kenapa? Gratisnya pisau cukur, penting. Tapi karena sasarannya ibu-ibu, mah piring cantik. Nah sama juga tadi dengan kisah Pak Abdul dan Bu Wati tahu dulu di RPK dia ini sasarannya siapa di RT itu, perilaku ibu-ibu yang seperti apa. Mungkin ibu-ibu di sana suka pengajian. Iya kan?
suka pengajian, berarti Bu Wati juga harus tahu tren-tren terbaru tentang pengajian. Apa isu-isu atau apa kajian-kajian terbaru dari ustadz mana, itu jadi bahan obrolan, bahan diskusi, ya kan? Atau ibu-ibu di sana suka arisan. Nah, yang arisan yang seperti apa? Atau ibu-ibu sana suka apa senam, suka aerobik, suka apa? Pendekatannya juga harus deh. Itulah yang disebut di dalam ilmu bisnis itu target segmen. Bagaimana kita menarget orang-orang yang sudah kita bagi tadi. Jangan nggak tepat sasaran. Maksudnya digratiskan misalnya, beli ini saya gratis bensin, ya kan? Tapi yang beli ibu-ibu yang jalan kaki, yang mungkin nggak perlu bensin secara langsung, begitu ya. Lebih menarik hadiahnya adalah mungkin teh saset atau hadiahnya mungkin garam atau apa gitu yang sederhana. Iya, jadi yang spesifik itulah Bapak Ibu Besti Bulog yang memiliki bisnis RPK, lihat dulu RPK kita ini melayani orang radius 1 km. Nah, perilaku orang 1 km itu seperti apa? Itu survei sederhana, riset sederhana. Semakin kita memahami konsumen kita, maka layanan tambahan tadi, nilai tambah tadi semakin tepat sasaran. Gitu, Mbak. Oke, berarti untuk target pasar sendiri ini biasanya juga kan misalnya nih terkait lokasi. Lokasi misalnya untuk mungkin di daerah Jakarta ada perbedaannya dengan lokasi-lokasi yang di luar Jakarta. Dengan karakteristik orang-orangnya pun juga berbeda seperti itu ya. Nah, gimana sih Mas nih untuk pelaku usaha khususnya pemilik RPK ini untuk memahami perilaku konsumennya itu sendiri? Nah, tadi adalah pasti survei ya, riset, kita mengamati, kita mengobservasi. Jangan antipati dengan kata riset. Riset itu nggak ribet loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu aja nanya sobat Besti Bulog aja ngobrol seperti ini tuh dari riset. Mbak Vanessa suka gratisnya piring cantik atau ini ya. Saya kayaknya suka tanya 10 orang. Kita udah dapat insight, kita udah dapat ide gitu kan. Nah, hal yang menarik misalnya kita lihat adalah ketika kita beli air galon di rumah, satu warung beli air galon tapi kita ngambil sendiri, di warung lain dia harganya lebih mahal 2.000 tapi diantar ke rumah, pasti orang milih itu. Nggak melulu nih soal harga murah, ya kan, tapi soal layanan. Jadi seringkali orang bilang apa, oh saya ngambil untungnya dikit aja deh, Bulog ngasih sekian, saya ngambil untungnya 1.000-2.000 apa supaya menang. Hati-hati Bapak Ibu, nggak melulu soal harga murah kita menang bersaing, itu laris itu. Belajar dari kasus galon, karena ada nilai tambah dia diantar ke rumah, orang mau bayar 2.000 lebih mahal, 3.000 lebih mahal, bahkan di beberapa daerah 5.000 lebih mahal, di komplek-komplek perumahan 5.000 lebih mahal antaranya, gitu kan? Kenapa? Karena orang ngerasa ada nilai tambahnya. Saya beli ke minimart sendiri, kadang-kadang kan perhitungan juga gitu ya, daripada 5.000 beli ini ya, mending saya bawa motor ke depan, saya ini sendiri gitu ya. Tapi di waktu-waktu tertentu kadang sama istri saya, ya udah ayah itu sedekah lah buat abang-abang yang nganterin, anggap aja itu. Nah, lihat perilaku ibu-ibu yang tadi. Di satu sisi kadang-kadang ibu beli deterjen aja beda harga 1.000, ngamuk-ngamuk. Tapi ketika beli galon beda harga 5.000, dia mau. Kenapa? Ada nilai tambah. Inilah proses tadi, nilai tambah apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita, itu yang kita riset, kita tanya, ngobrol. Nah, ini adalah riset sederhana. Semakin kita banyak ngobrol, menggali, maka akan semakin bagus kita memperbaiki layanan kita di RPK kita. Gitu Mbak. Oke, terakhir nih ya Mas, ada nggak sih saran atau trik untuk Besti Bulog sekalian untuk melakukan tata kelola RPK agar laris nih dagangannya nih? Betul. Nah, karena RPK itu kita sistemnya adalah dagang, pasti nanti kita berbicara first in first out gitu ya. Nah, kita harus tahu mana produk-produk kita. Jangan sampai nih nanti kita tidak bisa mengelola di dalam produk kita, nanti kejual barang-barang yang sudah mendekati expire misalnya, karena nggak ditata nih. Datang barang udah ditumpuk-tumpuk aja gitu ya. Nah, perlu diperhatikan tadi itu dari tata kelola kita di dalam produk-produknya. Yang kedua pasti interior kita diperhatikan. Mungkin sudah ada standar dari Bulog, tapi nggak ada salahnya kita tambah-tambah visual yang lebih menarik yang lain. Dan yang ketiga, RPK yang bisa menarik perhatian orang itu pasti yang rame. Rame isinya, rame orangnya. Nah, bikin rame orangnya salah satunya apa? Kita bikin komunitas. Jangan salah, ngajak emak-emak ngobrol di warung kita itu mendatangkan pelanggan. Kenapa? Orang melihat apa? Rame nih warungnya. Dari mulut ke mulut. Dari mulut. Walaupun nih emak-emak cuma belanja 1 gula, tapi 1 gula dikali 5 orang yang lagi ngumpul, orang yang lewat lainnya, ini ada apa nih? Kok rame warungnya?
Kadang-kadang kita kan melihat warung makan kan melihat banyak parkiran motornya nggak, baru kita mau mampir kan? Iya. Belum pasti rasanya enak tuh, karena kita terpengaruh apa? Rame nih. Nah, bikinlah RPK-nya rame. Nggak ada salahnya kalau ibu-ibu mau arisan, kenapa nggak arisannya di RPK-nya dia, di terasnya, ya kan? Dikasih teh manis gratis, dikasih ini gratis, sambil apa? Itulah promosi, Mbak. Promosi. Itulah kegiatan branding, ya kan? Nggak usah yang muluk-muluk dulu gitu kan. Nah, kalau ada misalnya acara RT mau ngumpul-ngumpul Karang Taruna ibu-ibu PKK, ayo di RPK saya aja, terasnya lapang, bisa kok. Sambil di situ kan kita lihat, Bu ini lagi promo loh, Bu ini bawa pulang ini gratis ini loh. Itulah pendekatan kita. Cara pertama bikin orang datang ke tempat kita dengan pasti ada menarik, ada keramainya produk dan ramainya orang. Yang kedua barulah tadi ada gimmicknya kita buat orang yang udah datang tadi beli. 2 langkah. Bikin orang datang, yang kedua orang yang udah datang gimana mau beli, pendekatannya beda. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu pengelola RPK, para Besti Bulog semuanya. Ketika 2 langkah itu dilakukan, saya yakin RPK-nya akan jauh lebih baik. Amin. Oke Mas, tadi kita sudah membahas seputar kiat bisnis makin laris ya. Dan tentunya penjelasannya sangat detail dan juga bermanfaat, daging banget nih. Daging banget ya hari ini ya, ada isinya nih mengenai kiat bisnis makin laris untuk para besti yang memang mempunyai RPK ataupun ingin membuka RPK-nya. Karena nantinya juga salah satunya ataupun contoh-contohnya ada di sini nih. Barang-barang yang nantinya bisa dijual oleh sahabat RPK itu sendiri. Seperti itu. Oke Besti Bulog, menarik sekali ya untuk pembahasan episode Bulog Bisnis Talk kali ini terkait kiat bisnis makin laris khususnya untuk Besti Bulog yang memiliki usaha RPK ataupun nantinya ingin membuka usaha RPK agar nantinya juga bisnisnya bisa semakin lancar dan juga income ini juga semakin meningkat lagi nih. Terima kasih yang telah menonton Bulog Bisnis Talk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe akun Bulog Bisnis dan juga stay tune di episode Bulog Bisnis Talk kali ini and see you. Thank you. Sukses.